Ibu tanya ke saya misalkan, dokter bagaimana cara mudah, cara gratis bahkan untuk sehat? Maka jawaban saya simpel. Allah Anda praktekin di 3 bulan, maka otomatis jasad pasti sehat. Terus bagaimana cara supaya saya tetap sehat dan senantiasa istiqomah dalam kesehatan? Jawaban beliau di situ apa? Perbanyaklah melakukan ketaatan. Semakin taat Anda kepada Allah, semakin banyak ibadah yang Anda kerjakan, semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, maka jasad pasti akan semakin sehat. Contoh, kaidah dipakai sekarang, misalnya. Sekarang Bapak Ibu tanya ke saya misalkan, dokter bagaimana cara mudah, cara gratis bahkan untuk sehat? Maka jawaban saya simpel, banyakin puasa sunnah. Wallah Anda praktekin di 3 bulan puasa sunnah, mau puasa Daud kayak, bukan intermittent fasting, puasa sunnah, nggak usah ikut-ikutan barat, puasa sunnah. Goya-goya segala macam, semua ada di Quran kok. Semua dalam syariat, tidak mungkin agama ini tidak mengatur tentang itu gitu loh. Ya, puasa. 3 bulan aja puasa, ya kalau mau the bestnya ya puasa Daud. Artinya, oke nih, kan bahasa saya tadi apa? Perbanyaklah melakukan ketaatan. Puasa itu ketaatan nggak? Ketaatan. Maka otomatis jasad pasti sehat. Itu yang pertama. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa tujuan puasa secara syariat? Bahasa simpelnya menahan hawa nafsu kan? Nafsu makan. Tapi saya coba dalami sedikit lagi kalimat saya ini, sehingga kita tahu bahwa Nabi kita SAW itu pernah mengatakan begini, berapa banyak orang yang menahan lapar, berapa banyak orang yang menahan haus ketika puasa, mereka tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena apa? Karena mereka tidak meninggalkan bohong. Karena mereka tidak meninggalkan fitnah, ghibah, segalanya. Pokoknya semua penyakit hati, kelakuan buruknya hati itu mereka tidak tinggalkan. Maka di situ dapat satu kesimpulan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya tujuan besar puasa itu bukan menyehatkan jasad, bukan. Lagi puasa kira-kira ada orang ngerumpi, misalkan ada ada fulan gitu kan, hobinya ngerumpi, ngomong nggak penting gitu ya. Lagi puasa mau nggak? Mendingan gue zikir. Maksudnya gitu lah. Kalau udah banyakan zikirnya, banyakan tilawahnya, yang paling sehat nanti siapa? Raja lah. Gitu konsepnya. Ya. Jadi syariat ini salah satu tujuan besarnya ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah paling utama itu di samping iman kita harus terjaga adalah menjaga jiwa atau hati kita atau si raja tadi. Ya. Tadi kita bicara tentang sholat tadi sama, sholat juga sama. Perbuatan keji dan mungkar itu kan pasti akan dilakukan kalau rajanya sakit. Makanya ada bahasa kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Gitu. Jadi kalau ada orang dengan kondisi Palestina saat ini misalkan ya, segitu luar biasanya, bahasanya itu atau mungkin kezoliman yang ada di sana, satu doa pun nggak ada terkeluar dari lisannya, ini orang sakit berat ini, gitu loh, pasti sakit. Jadi kalau ada, makanya kan salah satu bentuk Nabi menjelaskan begini, tandanya iman itu apa? Berimannya seseorang itu apa? Kalau ada kejahatan dia cegah dengan tangannya, itu yang paling baik kata Nabi. Kalau dia nggak bisa cegah dengan tangannya, dia cegah dengan lisannya. Kalau lisannya juga tidak bisa dicegah, maka apa yang harus dia kerjakan? Cegahlah dengan hati minimal. Dan itulah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi sekarang PR kita ini, Anda semua ini, coba mulai dianalisa. Yang masalah di badan saya ini apa sebenarnya? Rajanya kah? Perdana menterinya kah? Atau tentaranya? Contoh, tiap hari marah aja terus isinya. Marah aja, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel. Misal. Ya, seperti itu. Cerita-cerita ngomel ini, ya Masya Allah ya, saya ada kisah, ingat satu kisah.
Gak usah lah. Gak usah. Tidak usah, nggak jadi, batal. Ya, tentang wanita sebenarnya, tentang istri. Soalnya ini makhluk yang paling unik. Makanya jadi laki-laki itu, nanti lihat riwayatnya ya. Ada riwayat kisah tentang Abu Zar'in sama Ummu Zar'in, kisahnya itu. Jadi suatu hari ada 11 orang wanita kumpul-kumpul. Riwayatnya sahih. Ya. Nanti coba dilihat, 11 wanita kumpul-kumpul dan semuanya bersepakat untuk tidak cerita ke siapapun tentang apa yang akan mereka bahas di forum mereka itu. Dan mereka di situ ngomongin suaminya sejadi-jadinya. Dari wanita nomor 1 sampai nomor 11. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Sedangkan mereka bersepakat tidak ada yang boleh tahu. Nah, itu perempuan. Nanti coba lihat, itu keren hadisnya. Itu nanti di situ yang terakhir, itu ajib, Masya Allah. Nabi bilang apa? Aku seperti Abu Zar'in, kata Nabi. Keren itu kisahnya. Nanti coba panjang ya. Di beberapa di internet ada tuh. Jadi kisah 11 wanita yang diceritakan Aisyah. Nanti Anda akan tahu suami Anda di yang mana. Di situ ada ya. Yang paling keren itu yang nomor 11 ya. Ajib itu, Masya Allah. Gitu ya. Jadi kembali ke tadi Bapak sekalian, mindful eating ya. Nanti kita sudah mulai, kalau Anda bertemu dengan orang yang mengagung-agungkan apa istilahnya Perdana Menterinya, maka pembahasan sama dia itu pembahasan akal aja terus. Akal lagi, data lagi. Tapi faktanya Indonesia ini sebagian besar adalah penduduknya sebagian besar itu penduduk tipe raja. Tipe feeling, tipe perasa gitu loh. Maka kalau dipakai dalam berbagai sudut pandang marketing gitu ya, atau mungkin jualan, bukan gampang, jadi lebih jelas. Cara menjual sesuatu dengan mengutilisasi raja. Menjual. Ya. Contohnya gimana? Pernah lihat iklan Thailand? Iklan produk Thailand. Itu mengutilisasi raja itu. Raja itu dijadikan sejadi-jadinya buat dia untuk dioptimize untuk membuat orang beli itu. Ya. Iklan-iklan Thailand itu bahkan cuma sekedar alat tulis kantor saja itu bisa diutilisasi sama dia untuk membuat orang itu beli merek itu. Ya, mungkin pernah lihat iklan itu kan, ada ibu-ibu gitu kan. Mau beli alat tiba-tiba meneteskan air mata, terus ada gambaran waktu zaman dia susah sama bapaknya pakai gerobak gitu-gitu. Masa begitu doang udah masa beli alat tulis kantor pakai nangis-nangis gitu loh. Pensil, pulpen gitu. Tapi itu oke. Ya. Nah, itu dibilang begitu. Sama juga dengan beginian. Ya. Ini kan sebenarnya kan makanan-makanan asli ya. Ya. Tapi ada namanya tuh bahasa-bahasa marketing itu salah satu impulsive buying. Impulsive buying. Orang membeli sesuatu itu karena ada desakan, dorongan yang akhirnya rajanya kehilangan izahnya dia. Yang ada adalah tentara yang berkuasa. Jadi karena iklan ini muncul terus iklan nih, lagi muncul, akhirnya dia belilah itu. Kenapa kau beli itu? Udah tahu lah. Aku beli aja itu. Apalah macam-macam itu kan. Coba lihat ibu-ibu nih, saya tanya. Banyak nggak Anda beli suatu barang yang Anda nggak tahu tujuan belinya apa gara-gara iklan? Terus banyak itu sekarang. Itu kan memainkan 4 dimensi ini sebenarnya. Kalau tahu cara memainkannya, muncul lagi. Kalau Anda lihat Instagram atau Facebook atau apa, kan rekaman jejak yang kita lihat itu kan dibaca sama mereka. Dibaca. Tiap hari lihat khimar, syar'i. Yang muncul iklan khimar bukan mobil. Lama-lama yang terjadi apa?
Karena raja jarang dapat nasihat, tentara berkuasa. Prek, masukin keranjang. Ya kan? Jadilah barang tuh. Jadi ilmu tentang marketing zaman sekarang tuh dalam Islam ada jauh lebih canggih Bapak sekalian. Jauh lebih canggih, apalagi jualannya itu pakai bukan agama sih, jualannya pakai cinta. Coba, kalau bisa bikin iklannya dan bisa jualnya keren sekeren-kerennya, dan misal contoh beginilah ilustrasinya. Apa ya? Ini kan kelapa nih, anggaplah ini labu. Bayangkan ini labu aja, ya. Sebagian besar orang nggak suka labu, nggak suka Anda labu. Saya pun suka nggak? Bukan nggak suka, biasa aja. Tapi bagaimana caranya saya supaya Anda tiap hari makan labu karena cinta? Nah, bingung kan? Saya makan labu ini karena cinta loh. Bukan cinta orang tua. Itu terjadi zamannya sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi kita SAW makan labu. Dan lahapnya subhanallah luar biasa. Nabi makan labu. Setelah Anas tahu bahwa nabinya, kekasihnya, orang yang dia layan sekian tahun itu suka banget makan labu, maka Anas tidak pernah meninggalkan labu sepanjang hidupnya. Coba. Jualan nggak itu? Jualan. Belum ada nggak produk labu yang pakai jualan kayak begitu? Belum ada. Jualan madu gitu kan. Ya. Contoh begini. Baca doa Nabi Ibrahim. Ini kalau mau pakai buah. Nabi Ibrahim itu waktu berdoa untuk Makkah itu, yang doanya itu ya Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibun ghafur gitu loh. Saya lupa ayatnya itu. Itu kan ada salah satu doa itu, nanti coba lihat di surah Al-Baqarah itu. Salah satu doanya Nabi Ibrahim adalah minta buah-buahan. Seorang nabi jelas-jelas minta buah-buahan dalam narasi doanya. Fakihah, seingat saya kalimatnya itu tuh. Coba lihat doanya di surah Al-Baqarah itu. Doa Nabi Ibrahim minta buah-buahan. Jelas Nabi Ibrahim minta buah. Kira-kira Nabi Ibrahim minta kayak begitu untuk orang yang dikenal dalam syariat atau Nabi dikenal dalam syariat sebagai bapaknya para nabi yang Allah saja mengatakan Ibrahim itu kekasihku. Tidak mungkin minta buah ngasal-ngasal. Jadi kalau udah kayak begini Allah sebagaimana Ibrahim alaihissalam misal gitu kan. Mencintai engkau dan meminta buah-buahan kepadamu, aku makan buah ini ya Allah, karena Nabi Ibrahim pun memakan buah seperti ini. Mindful eating namanya. Ajib itu. Zaman sekarang belum ada. Yang dimakan apa ya? Topoki. Apa lagi itu? Odeng. Jadi hati, kayak gitu tuh, apa ya? Ada seru-serunya buat saya, apalagi yang mohon maaf gitu ya, dari orang-orang yang ya secara keislaman kita nggak kuat gitu kan, ya makanya tur ke Korea itu kita pengen tahu aja di bulan April kan, pengen tahu nih orang-orang di sana apa sih kerjain gitu kan, dalam hal kesehatan. Tapi apa? Nggak ada sedikit pun ada kekaguman saya ya terhadap mereka karena Islam jauh lebih baik. Itu cetakannya begitu. Sehingga apapun yang ada pada agama ini, Islam ini pasti jauh lebih baik dari manapun. Kita emang terus ngapain ke sana? Mau belajar aja emang nggak boleh belajar, boleh lah. Zaman dulu, zaman peradaban Islam, dokter Romawi, bahkan kalau Bapak Ibu pelajarin dokternya Salahuddin Al-Ayyubi itu yang muslim cuma 2 atau 3 orang, sisanya Nasrani sama Yahudi loh. Tahu belajar. Ya. Karena sepanjang itu tidak melanggar syariat kita ambil saja. Ya, makanya saya bilang Islam itu atau Al-Qur'an bahkan mengatakan, orang Korea kan minum apa? Arak kali ya. Soju kan? Soju ya? Soju itu yang dingin itu ya? Itu salju. Soju. Ya itulah, ya soju itu arak lah, anggaplah gitu ya. Aslinya kita juga minum itu loh. Di surga nanti. Di mana keterangan itu kita dapat? Coba baca di surat Al-Insan ada tuh.
Salah satunya apa? Allah mengatakan salah satu minuman penghuni surga itulah khamar li syaribin. Jadi ketika lihat soju itu, ya Allah, aku tidak mau minum ini karena kau larang kami minum. Tapi aku nanti pengen minum di surga ya Allah. Jadi ngeliatin soju itu bukan nangis karena sojunya. Nangis karena nanti di surga kita bisa minum ini. Tapi di dunia kita menangis apa? Karena aku patuh dengan perintahmu untuk tidak minum arak ini ya Allah. Oh itu mantap itu. Makanya mari ikut nanti ya. Jualannya kan gitu. Nanti bulan April. Kita pengen tahu. Makanan mereka kimchi, kan macam-macam tuh ya. Meskipun tidak bisa semua disamaratakan. Nantinya makanan Indonesia juga tidak banyak yang kalah menariknya. Sehingga nanti dari ilmu-ilmu segala macam, kita ramulah masuk ke dalam syariat kayak apa bentuknya. Ya, diadon dengan budaya lokalnya kita, jadilah harusnya kita tuh menjadi, sering saya sampaikan, harusnya Indonesia tuh menjadi bangsa yang paling, bukan kuat sih ya, harusnya kita tuh kuat loh. Karena modal-modal rempah-rimpang ini aja, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Banyak sekali manfaat, cuman kita ya tadi belum kenal ya, belum tahu dan seterusnya.